Nona, kucingnya sudah divaksinasi. Kucing Nona ini patuh sekali. Ia tidak perlu bantuan orang lain dan ia bisa diam seperti manusia saat disuntik. Mungkin dia ini pernah menderita, jadi dia lebih menghargai hari-hari bahagia sekarang. Terima kasih telah membantu Nuan-Nuan. Kalau begitu kami pergi dulu. Gadis ini benar-benar baik. Dia adalah tipe idealku. Halo, apakah aku boleh minta nomor teleponmu? Hei, jangan melakukan hal yang tidak diperlukan. Ah, mohon maaf. Pria ini jelas bukanlah orang yang mudah dilawan. Apakah kamu berbicara denganku tadi? Tidak apa-apa, pikirkan kita akan kemana selanjutnya. Aku pernah datang ke tempat ini dengan sepupuku sebelumnya. Ada satu toko dessert yang sangat enak di depan. Bagaimana kalau kita mencobanya? Tuan, ada rapat penting dari Departemen Perencanaan. Kalau begitu, kalian sibuk saja dulu. Tokonya hanya di depan saja. Aku akan membawa Nuan-Nuan pergi ke sana dulu. Aku akan segera kemari. Mengapa aku merasa ini lebih melelahkan dari belajar? Ini pertama kalinya aku pergi jalan-jalan begini dengan Fusihan. Semoga aku tidak mengacaukannya. Nona, aku ingin memastikan sekali lagi, apakah makanan akan dihidangkan nanti? Benar, aku masih menunggu temanku. Baik, Nona. Nuan-Nuan? Dia pasti merasa sesak. Biarkanlah dia bernapas sebentar. Namun demi keamanan, aku harus membuat Nuan-Nuan masuk ke dalam tas nanti. Nuan-Nuan? Nuan-Nuan, patuhlah, cepat ke sini. Astaga, ini akan gawat jika Nuan-Nuan melukai orang lain. Untung saja tidak melukai orang lain. Ada apa dengan kamu? Pasti biasanya Fusihan mengurungmu terus. Aku kira siapa? Bukankah ini Nona Yun mengejar seekor binatang dan berbicara dengannya? Hahaha, konyol sekali. Anak Yeging. Sepertinya kamu bersenang-senang di kantor polisi. Apakah kamu merayu beberapa orang untuk membantumu menyelesaikan masalah lagi? Yuan Xiang, dasar jalang, apa kamu sudah merasa bangga? Binatang di tanganmu ini mengotori mataku. Segera bawa dia dan pergi dari sini. Hah? Binatang ini, bisa-bisanya binatang ini menggigitku? Yuan Xiang, kamu tidak boleh melakukan apa yang kamu inginkan hanya karena kamu adalah nona dari keluarga Yun. Binatang ini menggigit Xintian, kamu harus mengganti rugi. Bukankah ada dua binatang di sini? Seekor rubah penggoda merayu suami ibuku dan seekor rubah menggoda tunanganku. Coba kalian katakan, siapakah yang lebih mirip seperti binatang? Diam. Berkali-kali kamu mengganggu Nona Yun Xiang. Apakah kamu ingin masuk ke kantor polisi? Lepaskan aku. Ada apa? Kamu juga melihatnya. Yun Xintian mencari masalah denganku dan dihentikan oleh Chu He. Yun Xiang, kamu hanya bisa berbangga sebentar saja. Aku dan ibuku sudah. Xintian, jangan sembarangan bicara. Perempuan ini tidak tahu bahwa aku dan Yiming membahas masalah pengalihan harta. Ini akan merusak rencanaku. Jika dikatakan Xintian, tidak boleh terjadi masalah apapun pada saat ini. Ibu, sekarang kakak Linze tidak bersamaku. Kamu harus membantuku. Suruh Yun Xiang untuk mengatasi binatang itu segera. Tidak perlu hiraukan mereka. Mari kita makan ke tempat duduk sebelumnya. Berdiri di sana. Mungkinkah si cacat di kursi roda itu adalah pacar barumu? Kalian orang cacat dan orang gila benar-benar pasangan yang sempurna. Ini sudah kedua kalinya. Yun Xintian, kalau kamu tidak dapat menjaga mulutmu ini dan memakinya, sulit dikatakan apa yang akan dilakukan oleh orang gila seperti aku. Bawa ibu selingkuhanmu dan segera pergi dari sini.
Penampilan kelinci, gadis ini benar-benar hilang. Perilakunya hari ini benar-benar berbeda. Astaga, perilakuku tadi canggung sekali. Apa Pusihan terkejut karena aku? Apakah kamu tadi melampiaskan kemarahanmu untukku? Kamu menyukaiku, benar? Hah? Omong kosong seperti apa? Aku hanya tidak dapat melihat Yusintian begitu arogan saja. Kamu jangan sembarangan menebak. Siapa yang akan menyukaimu? Hal yang paling penting belum diselesaikan. Aku tidak akan mencurahkan energiku ke suatu hubungan sebelum itu. Selain itu, hari ini aku ribut dengan ibu dan putri Jiang. Kebencian antara aku dan mereka akan menjadi semakin dalam. Sekarang, setelah tahu apa yang dipertaruhkan, apakah kamu masih tidak ingin aku untuk membantumu? Apakah kamu berpikir aku akan dikalahkan dengan mudah? Aku sudah menunggu terlalu lama untuk saat ini. Umpannya sudah tertangkap. Sekarang aku hanya perlu menunggu dengan tenang saja. Ayah, aku tidak tahan lagi. Ada apa? Kenapa kamu pulang sambil menangis? Bukankah kamu pergi berbelanja dengan ibumu? Kebetulan aku dan ibu bertemu dengan kakak hari ini, tetapi kakak langsung memukul kami tanpa alasan. Ayah, aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Jangan-jangan tanganmu juga dicakar olehnya. Yiming, tangan Xintian dicakar oleh kucing putrimu yang tidak tahu dari mana dan juga kakak dia bilang ayah dan kita adalah binatang, tidak pantas dibandingkan dengan kucing yang dia pelihara. Keterlaluan, anak durhaka ini benar-benar tidak tahu sopan santun. Bisa-bisanya dia mengatakan perkataan seperti ini. Yiming, bagaimana dengan perjanjian pranikah dan pengalihan harta antara kamu dan Nyonya Ye? Apakah semuanya sudah terselesaikan? Tenang saja, aku sudah mengalihkan sebagian besar hartanya. Pada saat itu perusahaan hanyalah sebuah cangkang kosong. Masalah sekarang adalah perjanjian pranikah ada di tangan Yeging. Hanya dengan mengambil itu aku dapat segera bercerai dengan wanita tua itu. Sudah malam, aku akan pulang dulu. Kalian tunggu kabar baik aku saja. Yun siang-siang, pada saat itu aku tidak hanya akan memiliki semua harta ayah, aku juga punya dukungan bisnis kakak Linze. Kita masih tidak tahu siapa yang akan dikalahkan. Tunggu saja. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yang mau ngasih sesuatu bisa langsung kirim ke akun Dana. Nomor akun Dananya ada di deskripsi.